Perkenalkan, kami kelompok 3 dari mata kuliah Smart City, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Kami di sini akan membahas pembelajaran dari mata kuliah Smart City. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Big Data, Artificial Intelligence, dan sistem transportasi cerdas dalam Smart City. Yang pertama ada Big Data. Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah dengan alat pemrosesan tradisional. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti sensor jalan, kamera CCTV, GPS kendaraan, media sosial, dan juga aplikasi transportasi. Yaitu mengumpulkan informasi lalu lintas, cuaca, dan aktivitas masyarakat secara real-time, yang menganalisis pola kemacetan atau penggunaan transportasi publik. Memberi dasar pengambilan keputusan berbasis data, yaitu data-driven decision making. Yang kedua ada Artificial Intelligence. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru kecerdasan manusia, seperti membuat pola, memprediksi, dan juga mengambil keputusan secara otomatis. Yaitu menggunakan data yang dikumpulkan untuk membuat sistem prediksi atau automasi. Contohnya seperti memprediksi kemacetan, mengatur lalu lintas dan secara otomatis, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecelakaan atau perilaku tidak wajar di jalan secara real time. Sistem transportasi cerdas adalah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam transportasi. ITS mengintegrasikan perangkat keras, sensor kamera GPS dengan perangkat lunak, AI, analisis data. Peran dalam Smart City, pengaturan lalu lintas otomatis berdasarkan kondisi jalan. Terus papan informasi digital di jalan untuk memberi informasi rute tercepat. Terus sistem parkir pintar yang membantu pengguna mencari tempat parkir kosong. Selanjutnya, sinergi dalam Smart City. Ketiga konsep ini saling terhubung dan saling mendukung. Big Data mengumpulkan dan menyimpan data, AI mengolah data dan mengambil keputusan cerdas. ITS menjalankan aksi nyata di lapangan berdasarkan hasil AI. Dengan sinergi ini, kota dapat menjadi lebih efisien, aman, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara real time. Terus selanjutnya, keberhasilan dari Smart City, yaitu peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemacetan dan waktu perjalanan dengan sistem transportasi pintar. Terus, akses real time terhadap informasi, transportasi, dan layanan publik. Terus, efisiensi energi dan biaya, penggunaan energi yang lebih efisien melalui pengaturan otomatisasi, lampu jalan, dan transportasi publik. Penghematan biaya operasional kota melalui analitik prediktif dan manajemen yang lebih baik. Terus, transparansi dan pelayanan publik, platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik lebih cepat. Terus yang terakhir, e-governance dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya ada kesulitan menerapkan Smart City. Yang pertama, itu ada infrastruktur dan biaya yang mungkin akan menghambat berkembangnya yang ada Smart City. Yang kedua, itu ketergantungan pada internet yang stabil. Nah, bahkan saat ini mungkin beberapa jaringan kita itu mungkin ada yang terkendala. Bahkan yang baru-baru saat ini adalah terkendalanya pada internet Telkomsel contohnya begitu. Lalu yang kedua ada di sumber daya manusia. Kita tuh kekurangan yang namanya tenaga ahli yang memang mengerti pada tempat-tempatnya seperti jaringan dan lain-lainnya sehingga membatasi kita untuk berkembangnya pada penerapan kota yang Smart City. Lalu ada pengguna Smart City yang untuk beberapa yang telah diterapkan pada kota-kota seperti di Pekanbaru. Contoh kecilnya itu seperti yang ada di mal-mal, pintu di mal-mal itu kan
terbuka sendiri ya ketika kita lewat, ketika kita ingin memasuki mall gitu. Itu adalah salah satu ciri-ciri penggunaan smart city yang ada saat ini. Yang kedua itu seperti lampu otomatis ketika kita mau masuk ke dalam rumah, lampunya hidup. Terus ketika kita tidak ada di bawah lampu atau di dekat pintu mereka akan mati. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan smart city pada saat ini. Nah, ada beberapa yang memang pengguna smart itu seperti smartwatch, terus smartphone, dan juga smart home. Itulah contohnya tadi seperti lampu otomatis. Dan juga ada smart TV yang mungkin semakin banyak ya penggunaannya. Ditambah lagi dengan penggunaan TV nirkabel yang mungkin tanpa kabel ya dan tanpa antena TV begitu. Dan juga ada smart card. Smart card ini seperti contohnya itu seperti mobil Tesla yang bisa menyetir sendiri, dan juga ada beberapa seperti mobil yang mobil baterai gitu. Bahkan penggunaannya itu yang memang sudah berdasarkan ramah lingkungan begitu. Dan juga ada selanjutnya itu ada presentasi perkembangan smart city pada tahun 2025, yaitu pada tahun ini, yaitu lumayan tinggi, yaitu sekitar 85% itu penggunaan pada kota-kota. Nah, yang sudah diterapkan pada kota-kota smart city ini sudah berkembang itu di Padang Panjang, lalu ada di Sulawesi, dan juga ada di Kalimantan dan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan lain-lainnya. Dan juga kalau untuk itu 85% itu sudah terkategori 85% itu pada big datanya. Sedangkan penggunaan AI-nya itu sudah 75% untuk pemakaian di smart city dan perkembangan smart city. Dan juga sistem transportasi cerdasnya itu seperti smart card tadi itu sudah memasuki angka 65% untuk saat ini. Dan kemungkinan untuk kedepannya dan tahun-tahun berikutnya dan kita menuju generasi emas 2030 itu akan mungkin lebih pesat lagi perkembangannya seperti AI dan transportasi cerdas. Baik, selanjutnya ialah keamanan dan privasi dalam smart city. Adapun keamanan dan privasi dalam smart city ialah dalam risiko keamanan. Risiko keamanan ini adalah serangan cyber terhadap sistem transportasi, jaringan listrik, dan layanan publik. Juga potensi sabotasi pada sistem transportasi otomatis atau jaringan sensor. Pada isu privasi, pengumpulan data pribadi melalui CCTV, GPS, dan aplikasi kota pintar dan sensor lainnya menimbulkan pertanyaan etis. Adapun tantangan dalam menyeimbangkan antara pemanfaatan data dan perlindungan privasi individu. Untuk solusinya ialah implementasi kebijakan perlindungan data misalnya seperti GDPR atau UU PDP di Indonesia. Solusi kedua ialah enkripsi data, autentikasi pengguna serta penerapan cyber security framework yang kuat. Juga solusinya edukasi warga mengenai penggunaan data dan keamanan digital. Inti kesimpulannya ialah Big Data dan AI ini berperan vital dalam membentuk sistem transportasi cerdas dalam smart city. Meski begitu, potensinya besar dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan warga. Dalam implementasinya ialah masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan isu privasi. Big Data dan AI ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membantu kota yang benar-benar cerdas dan aman.